Pasar modal, keuangan, dan kripto berfluktuasi tidak terduga. Pastikan investasi Anda cepat dan tepat sasaran. Kami sajikan data, analisis, dan sinyal pasar. Eksklusif untuk Anda. Kabar Bursa Investor Pro hadir membantu memudahkan Anda berinvestasi dan mengambil keputusan bisnis. Klik dan subscribe Kabar Bursa Investor Pro sekarang juga. Dan sahabat Kabar Bursa, hari ini resmi meluncurkan Kabar Bursa Investor Pro. Layanan berbasis premium untuk Anda memudahkan berinvestasi dan mengambil keputusan bisnis. Menyajikan data, analisis, dan sinyal pasar eksklusif khusus untuk Anda. Kabar Bursa Investor Pro juga hadir untuk menggugah pembaca dan investor di Indonesia terlibat dalam good journalism dengan cara berlangganan konten premium dari karya jurnalis kabarbursa.com. Peluncuran Kabar Bursa Investor Pro mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Ketua Dewan Pers berharap dengan layanan premium, Kabar Bursa menjadi jembatan efektif dalam memberikan edukasi finansial, mendorong literasi investasi yang sehat, serta menginspirasi semangat entrepreneurship di tengah masyarakat. Komarudin meyakini kehadiran Kabar Bursa bisa membentuk ekosistem yang kuat dengan kolaborasi antar lembaga. Saya Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers. Saya sampaikan selamat atas launching Kabar Bursa Investor Pro. Semoga launching ini akan membantu memberikan edukasi pada masyarakat agar mereka bisa mengenal dunia bisnis yang lebih sehat, karena saat ini sungguhnya masyarakat itu perlu didorong untuk kerja-kerja entrepreneurship dan bisnis. Dan lembaga ini saya harap jadi partner bagi lembaga yang sudah ada selama ini. Dan seperti apa Kabar Bursa Investor Pro serta seberapa pentingnya masyarakat mengakses konten premium yang lebih analitik dan mendalam. Sudah bersama saya di studio S. Wiryawan selaku Digital Solution Director kabarbursa.com yang akrab disapa Pak Mehmet. Halo Pak Mehmet. Halo. Sore. Sore. Dan juga sudah terhubung bersama kami dalam jaringan Zoom bersama Wijayanto Samirin selaku Ekonom Universitas Paramadina. Halo, selamat sore Pak Wija. Selamat sore Mas. Iya Pak Wija, kita akan bergabung bersama Pak Mehmet terlebih dahulu. Pak Mehmet, ini selamat ya. Hari ini resmi diluncurkan Kabar Bursa Investor Pro. Nah, bisa diceritakan sebenarnya apa yang membedakan Kabar Bursa Investor Pro dengan konten-konten premium lainnya nih? Nah, ini menarik. Nah, sebenarnya ini perlu saya ceritakan dulu sebenarnya latar belakang kenapa kita membuat Kabar Bursa Investor Pro ya. Jadi per hari di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 60 ya, ada 60 berita yang sering disebarkan, sering dibuat atau tim redaksi dari media-media lain. Termasuk Kabar Bursa. Kabar Bursa ada 63 berita per hari. Nah, dari 63 berita itu, pertanyaan besar yang sering muncul di benak kami di tim Digital Solution bersama pemimpin redaksi Pak Uslimin Usle yang sering tampil di editorial point ya, itu ini yang benefit yang memberikan efek atau memberikan dampak langsung terhadap investor, pembaca kita ini yang mana nih? Yang mana yang akan bisa mempengaruhi kebijakan berinvestasi mereka? Soalnya ada banyak noise di luar sana, ada berita, ada belum lagi forum, kemudian belum lagi dari sekuritas juga ada. Jadi noise-nya banyak sekali. Nah, kemudian
kita coba melakukan riset. Kita coba melakukan riset fundamental, kita coba melakukan riset finansial, technical, kemudian kita gunakan artificial intelligence untuk menyaring semua saham, kemudian mencari mana yang memiliki value tinggi, kemudian kita kemas dalam bentuk jurnalistik. Nah, kemudian dari situ kita temukan ternyata dari noise itu kita bisa menemukan ada beberapa berita-berita yang bisa berimplikasi positif terhadap investor. Implikasi positif apa di situ? Pertama adalah implikasi apakah customer kami atau pelanggan kami bisa mengetahui lebih dalam tentang korporasi tersebut dibanding customer hanya mengetahui informasi itu di permukaan saja. Misalnya hari ini ada top loser atau IHSG hari ini hijau, iya hijau. Terus siapa yang menggerakkan market hari ini? Apakah yang menggerakkan market hari ini adalah pasar domestik atau pasar luar negeri? Nah, dari situ jadi kami mencoba membahas secara komprehensif apa sebenarnya yang terjadi di market, kemudian itulah yang kami sajikan di Kabar Bursa Investor Pro. Jadi kita ingin memperkecil bias, memperkecil noise yang ada di luar sana yang sebenarnya investor pemula misalnya, kemudian investor menengah yang baru ingin ke pro itu bisa paham apa yang terjadi sebenarnya di pasar sana, apa yang terjadi ketika sebuah emiten melakukan aksi korporasi, kemudian apa dampaknya untuk mereka. Kira-kira begitu. Berarti intinya lebih analytical dan lebih mendalam betul begitu sekali. ya. Oke, Pak Wija. Halo Pak Wija. Halo. Ya, hari ini Kabar Bursa ini resmi meluncurkan begitu ya, Kabar Bursa Investor Pro, dan ini adalah konten-konten yang lebih premium karena dengan analisis yang lebih mendalam. Gimana kira-kira harapan Pak Wija nih? Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Kabar Bursa. Ini milestone yang sangat penting dan saya rasa banyak yang menunggu-nunggu gitu ya. Walaupun sudah ada produk yang sejenis, tetapi pasti masing-masing produk itu ada diferensiasinya. Dan saya sebagai pengguna data, sebagai ekonom, itu biasanya tidak mengandalkan satu sumber saja, tapi 2 atau 3 sumber begitu ya. Sehingga akurasi data itu bisa diandalkan. Nah, ini sangat penting dan timely, karena begini Mbak Francisca. Berinvestasi itu seperti nyetir mobil. Kalau ingin sampai tujuan dengan cepat, dengan selamat, maka harus melihat indikator di mobil dan harus melihat rambu-rambu di jalan raya. Itu dalam kondisi siang hari saja harus melihat, gitu ya. Apalagi dalam kondisi malam hari, hujan, jalan menurun, berliku, gitu ya. Nah, dalam konteks ini, investor itu perlu guidance, perlu indikator-indikator. Dan indikator-indikator ini adalah sesuatu yang diproduksi oleh institusi seperti Kabar Bursa ini yang memang sudah lama di capital market gitu ya. Dalam kondisi ekonomi booming pun tetap harus pegang data, tetap harus punya analisa. Apalagi dalam kondisi economic downturn seperti sekarang, ketika trade war terjadi, kemudian Middle East war terjadi, situasi dalam negeri sendiri sedang kompleks dan sangat menantang. Jadi kebutuhan akan data yang akurat itu merupakan sesuatu yang sangat dinanti dan sangat penting untuk investor bisa mengambil keputusan apakah akan invest, akan menunda atau akan menarik, begitu ya. Semua aksi itu membutuhkan informasi. Karena tanpa informasi, aksi yang dilakukan oleh investor adalah aksi-aksi yang berisiko tinggi. Jadi risiko itu bisa di-manage, risiko itu bisa diturunkan jika langkah-langkah itu berbasis kepada data. Apalagi data yang relatif matang yang sudah dilengkapi dengan analisa oleh tim yang kredibel, apalagi kalau AI dilibatkan. Matt, kira-kira bagaimana? Apakah ini menjadi salah satu benefit yang akan diterima oleh sahabat Kabar Bursa juga terkait apa yang dikatakan Pak Wija tadi, bagaimana
kebutuhan investor ini terkait indikator yang penting untuk bisa mengantisipasi pasar begitu ya, dan juga data-data yang akurat begitu ya. Apakah ini benefit-benefit yang ditawarkan oleh Kabar Bursa Investor Pro? Nah, Kabar Bursa Investor Pro selain data fundamental ya, kemudian insight pasar, salah satu keunggulannya adalah kami menggunakan 21 indikator yang misalnya RSI, kemudian William Wave dan lain sebagainya itu di akhir konten kita. Di akhir konten kita. Jadi kita punya sebenarnya konten ada 3, Rati ya. Jadi pertama adalah Insight Daily, jadi itu mereview pasar hari ini. Kemudian kedua adalah Weekly. Weekly itu tentang aksi korporasi. Dan kemudian yang ketiga adalah Monday. Monday itu melihat market kira-kira bulan depan itu akan seperti apa. Nah, terkait yang disampaikan Pak Wijayanto, terima kasih Pak Wijayanto, ini masukan yang baik. Saat ini memang kami masih menggunakan 21 indikator untuk melihat pergerakan pasar sebuah emiten. Tapi sebenarnya posisi Kabar Bursa di sini adalah untuk memberikan data dan sebagai second opinion. Nah, kenapa harus menjadi second opinion sih? Kenapa bukan jadi first opinion? Karena begini, sekuritas juga melakukan hal yang sama. Kemudian komunitas juga melakukan hal yang sama. Nah, dari noise-noise inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan kalau terlalu banyak noise, itu nanti spekulan jadi banyak. Kalau spekulan jadi banyak, khawatirnya kami di tim di Kabar Bursa, niat awal kita kan sebenarnya membentuk media ini adalah setidak-tidaknya mengurangi yang namanya judi online lah. Nah, judi online kemudian mereka akan berpikir untuk menjadi seorang investor, minimal menjadi trader. Nah, karena terlalu banyak noise ini, maka kita coba menerbitkan, kita coba bikin Kabar Bursa Investor Pro deh. Kita kurangi bias. Nah, salah satu yang kami sajikan dalam konten kita di daily, sebenarnya yang paling spesifik di weekly ya. Ketika ada aksi korporasi, kita akan bahas pergerakan emitennya. 5 tahun, CAGR 5 tahun, CAGR 3 tahun, kemudian pergerakan daily-nya, itu semua kita bahas. Dan pada akhirnya customer atau pelanggan atau pembaca Kabar Bursa akan melihat secara komprehensif tentang aksi korporasi dan tentang potensial sebuah perusahaan. Untuk kira-kira seperti itu. Kira-kira siapa nih yang menjadi target segmentasinya sendiri? Apakah memang lebih ke para pelaku pasar atau bisnis atau mungkin entrepreneurship gitu? Nah, ini menarik. Ini menarik. Sebelum acara soft launching hari ini, Kabar Bursa Investor Pro itu yang langganan udah banyak. Oh, sudah berapa sekarang? Nah, tadi itu ada sekitar hampir 150-an. Wow, sebelum hari ini. Ini kita belum soft launching. Iya, Ini kita iya, sebelum iya. soft launching. Ini kita baru ngetes pasar. Itu sudah ada sekitar 150-an yang bayar dan ada yang trial dan lain sebagainya. Ya, dengan trial 200 sudah hampir 200 ya. Kenapa kami ada layanan trial. Jadi jangan sampai pelanggan ragu tentang produk kita atau layanan kita. Jadi kita kasih layanan trial dulu 1 bulan. Nah, kita belum meluncurkan saja, itu kita sudah melihat euforia dari customer kita tentang produk yang kita luncurkan. Ada benefit di situ. Kemudian dengan ikut di Kabar Bursa Investor Pro, teman-teman bisa melakukan simulasi, backtesting. Kira-kira misalnya, saya beli saham BBRI di hari ini. Kemudian dia ngetes nih. Dia ngetes beberapa hari. Kemudian sahamnya tumbuh 3% misalnya. Itu bisa di Kabar Bursa Investor Pro. Jadi ada yang namanya disebut dengan backtesting. Nah, ini adalah layanan tambahan yang kami berikan kepada pelanggan. Selain yang diharapkan tadi oleh Pak Wijayanto. Kenapa? Karena investor itu rata-rata orang yang saya temui ya, itu ragu berinvestasi karena yang diinvestasikan itu bukan uang dingin. Iya, benar. Nah, daripada berjudi atau daripada menggelontorkan uang dapur ke investasi, coba deh di Kabar Bursa Investor Pro. Di situ ada backtesting. Kita bisa belajar membeli atau memutuskan berinvestasi terhadap emiten tertentu tanpa mengeluarkan uang. Nah, mungkin ini pernah dimiliki oleh sekuritas-sekuritas lain. Tapi kami sengaja
memasukkan layanan ini di Kabar Bursa Investor Pro agar publik bisa mengerti konteksnya. Oh, ternyata kalau saya salah menilai perusahaan, itu hasilnya begini nih. Kalau iya. benar ternyata hasilnya begini. Nah, kira-kira seperti itu, Rati. Oke, Pak Wija, kalau misalnya kita melihat euforia, bagaimana sebelum soft launching aja, ini tampaknya sudah banyak begitu ya yang tertarik untuk segera bergabung dengan Kabar Bursa Investor Pro. Kira-kira seberapa penting sih dampaknya terkait analytical yang lebih mendalam seperti ini terhadap para akademisi dan juga tentunya para investor dan juga pebisnis, khususnya mungkin untuk ekonom seperti Pak Wija sendiri. Kira-kira seberapa penting nih? Observer, bagi pengamat, bagi ekonom, apa yang disampaikan itu kan taruhannya adalah kredibilitas gitu ya. Kredibilitas itu lebih mahal daripada sekedar uang, sekedar return on investment. Jadi kita memang, saya dan teman-teman itu menggantungkan diri pada informasi-informasi yang akurat. Nah, kita selama ini tahu ada tiga kategori data ya dan tiga kategori analisis. Yang pertama adalah analisis yang ada konflik of interest, ada kepentingan. Kemudian yang kedua adalah analisis yang bias, ini objektif tetapi yang menganalisis mempunyai bias-bias tertentu. Ini bisa sektoral, bisa country, bisa persepsi karena filosofi, ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah data dan analisa yang objektif. Nah, yang kita butuhkan adalah yang ketiga ini dan saya sangat berharap Kabar Bursa bisa menghadirkan data dan analisis yang objektif. Nah, euforia, saya rasa ini menarik untuk di-highlight. Artinya, ada demand yang luar biasa untuk produk-produk seperti Investor Pro ini. Nah, saya mengusulkan agar Investor Pro selain menyampaikan analisis yang mendalam, juga menyampaikan analisis yang gampang dipahami. Jadi, supaya ada proses edukasi di sini. Karena salah satu yang perlu kita lakukan, selain memfeeding investor yang sudah berinvestasi dengan informasi akurat, juga data-data yang mudah dipahami, sehingga investor-investor baru yang sedang belajar, yang sedang menimbang-nimbang apakah akan masuk pasar modal atau tidak, itu akhirnya betul-betul bergabung menjadi investor pasar modal kita. Nah, yang kedua ini menurut saya salah satu yang penting karena jumlah investor retail dan aktivitas mereka dalam pasar modal itu merupakan sokoguru efisiensi dan kredibilitas pasar modal di banyak negara. Indonesia juga tidak terkecuali. Pak Wija, kalau misalnya kita melihat kan sampai saat ini tuh belum ada ya cerita soal media yang benar-benaran sukses gitu ya melakukan model dari crowdfunding ini. Bahkan melalui submission dan model berlangganan ini kayaknya belum ada ya cerita sukses yang benar-benar berhasil begitu. Nah, karena kan ini terhitung sejak era internet begitu persepsi publik terhadap media itu adalah gratis gitu. Jadi untuk membaca media itu selalu publik persepsinya gratis, sehingga akhirnya banyak nih lahir media dengan modal clickbait gitu ya, sehingga mengabaikan kualitas jurnalistiknya hanya demi mengejar viral. Gimana nih analisisnya dari Pak Wija sendiri? Ya, kalau kita lihat hitung-hitungan ekonominya, hitung-hitungan keuangannya, saya rasa sebenarnya media dan informasi berbayar itu tidak masalah karena biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan potensi mendapatkan return dari investasi yang tepat itu sangat justified gitu. Jadi cost and benefit analisisnya menurut saya masuk sekali. Contoh saya saja gitu ya sebagai ekonom dan pengamat itu berlangganan beberapa produk data. Apakah itu terkait dengan komoditi, terkait dengan pasar modal, terkait dengan makroekonomi global gitu ya. Simply supaya analisisnya akurat, yang kedua bisa dilakukan dengan cepat.
Nah, efisiensi proses analisis ini yang membuat kita bisa punya waktu lebih untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Bayangkan kalau semua itu dilakukan analisis berdasarkan data-data primer, data-data mentah, itu seharian kita bisa habis waktunya untuk melakukan analisis. Jadi untuk beberapa bagian kita serahkan kepada ahlinya yang mereka memang sudah berkomitmen dan punya pengalaman melakukan itu. Dan kalau konsekuensinya harus berbayar, ya nggak masalah, karena benefitnya jauh lebih banyak daripada cost yang dikeluarkan. Saya rasa ketika produk yang diluncurkan itu memberikan manfaat, akurat ya, terpercaya, kemudian mudah dipahami, saya rasa investor akan dengan senang hati untuk subscribe gitu ya. Fenomena media yang gratis, saya rasa ini wajar untuk media-media yang sekedar menyampaikan informasi. Karena memang tidak ada proses yang cukup mendalam, yang intensif, yang barangkali mahal yang harus dilakukan untuk mengolah sesuatu menjadi berita yang siap dikonsumsi. Tapi kalau sifatnya ini analisis yang mendalam, pasti ada proses yang tidak sederhana di media tersebut. Kalau ada konsekuensi biaya, saya rasa no problem. Saya sendiri dari sejak puluhan tahun yang lalu subscribe beberapa produk dan saya bertahan sampai sekarang karena saya merasakan manfaat yang luar biasa. Saya rasa yang seperti saya ini banyak sekali, apalagi yang mereka yang ada di ranah investasi. Karena return dari keputusan investasi yang benar ini kan monetary gitu ya, yang luar biasa besar. Sementara modal untuk mendapatkan analisis yang benar itu ya ada biaya subscription misalnya, tapi itu tidak seberapa dibandingkan benefitnya. Terhitung mulai hari ini sudah banyak yang mulai melek begitu ya, bahwa jurnalisme atau good quality journalism itu ada harganya begitu ya Pak Wija. Dan saya Baik. melihat begini, investor harus mulai mengedukasi diri. Artinya mereka harus melek data, melek analisa, supaya mereka ya kastanya naik. Jadi investor itu kan ada investor pemula, berkasta-kasta gitu ya. Sehingga mereka akhirnya bisa menjadi investor yang canggih, yang dia paham berbagai komoditas, berbagai produk dalam negeri, luar negeri. Jadi dia bisa berinvestasi, tidak hanya saham, tidak hanya sektor tertentu, tapi saham multisektor, kemudian surat utang, kemudian emas, komoditi, kripto dalam negeri, luar negeri, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu sebenarnya investor bisa melakukan diversifikasi portfolio yang matang sehingga resikonya bisa ditekan. Ya, saya mau ke Pak Mehmet dulu. Ini bagaimana nih sekarang bila sahabat kabar bursa ada yang ingin langsung nih saat ini juga mengakses kabar bursa Investor Pro? Nah, gampang, kunjungi kabarbursa.com, kemudian di pojok sebelah kanan atas ada Investor Pro, klik di situ, kemudian registrasi. Nah, registrasi nanti kemudian masukkan nama, kemudian password dan lain sebagainya, data-data standar, itu terjamin kerahasiaannya. Kemudian setelah itu bisa login, setelah login silakan langsung berlangganan. Kalau belum mau bulanan, silakan coba aja dulu yang trial satu bulan. Nah, menarik dari yang disampaikan Pak Wijayanto adalah soal conflict of interest. Nah, saya bukan mau menanggapi, tapi saya sangat senang sekali bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh Pak Wijayanto itu juga terpikirkan oleh kami di kabarbursa.com, di tim digital dan di tim redaksi, bahwa sebenarnya di luar sana itu ada banyak sekali conflict of interest, ya, banyak sekali conflict of interest tentang informasi yang disebarluaskan. Nah, Kabar Bursa mencoba untuk tidak berpihak ke sana. Makanya Kabar Bursa Investor Pro itu ditayangkan atau disajikan secara jurnalistik. Jadi benar-benar jurnalistik, tidak berpihak kepada siapapun. Kami berupaya cover both side. Kami betul-betul menyiapkan data. Nah, kemudian bagaimana dengan data-data analisis? Nah, ini kami bertahap. Ya, kami bertahap. Kita mulai dulu dari dari insight. Kita mulai dari backtesting tools. Kami sekarang ini lagi mengumpulkan banyak sekali data. Nah, dari data itu nanti kami coba akan sajikan lagi nih
mana yang penting untuk investor, benar-benar data yang bisa diolah ya. Kan ada banyak sekali tuh, ada income statement, ada balance sheet, belum lagi ada cash flow, belum lagi key statnya, belum Warren Buffett, belum Peter Lynch, belum F-score-nya juga ada. Nah ini kan bagi investor awam atau pemula, biasanya kan bingung tuh mau menggunakan data ini seperti apa. Nah kita coba akan menjelaskan itu dengan format yang berbeda, mudah dipahami. Nah untuk investor yang relatif sudah pro ya, membahas soal diversifikasi, kami juga akan mengarah ke sana, tapi secara bertahap. Ya ini project ini akan agile, kami akan terus kembangkan, dan pekerjaan kami di tim saya khususnya itu belum berhenti. Karena ini kan masih versi web ya. Kami masih mengembangkan versi mobile. Nah, versi mobile ini insya Allah semoga Allah mengizinkan di Agustus kami sudah bisa launching, bisa digunakan, dan semua keputusan investasi yang berbasis jurnalistik tanpa konflik of interest itu akan ada di tangan pemirsa Kabar Bursa. Baik, Pak Wija, semoga Pak Wija juga sudah klik kabarbursa.com ya untuk berlangganan Investor Pro sekarang. Tuh, makasih rekomendasi. Iya, baik. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk menambah olahan data untuk para ekonom tentunya. Terima kasih banyak Pak Wija untuk kesempatannya sudah berbagi bersama kami di Kabar Bursa hari ini. Makasih Mbak Francisca, Mas Mehmet. Selamat malam. Dan Pak Mehmet, terima kasih banyak. Ternyata semudah itu ya untuk bisa bergabung di Kabar Bursa Investor Pro. Lebih baik klik sekarang juga. Sekarang juga. No ribet. No ribet. Ini adalah navigasi untuk bisa bagaimana investasi jadi lebih akurat lagi. Lebih akurat lagi. Betul Luar sekali. biasa. Selamat sekali lagi Pak Mehmet. Semoga terus berjaya. Kabar Bursa Investor Pro. Ya.